Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tentang amonium sulfat. Yang pertama ada Justika dengan NIM 11, yang kedua ada Shalvi dengan NIM 31, yang ketiga ada Sofia dengan NIM 32, dan yang terakhir ada saya, Sania dengan NIM 35. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh Justika. Dipersilahkan. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan terkait amonium sulfat. Ammonium sulfate is an inorganic salt with a number of commercial use. The most common use is as a soil fertilizer, since chemical contains 21% nitrogen and 24 sulfur. Ammonium sulfate is produced by three different processes. One, synthesis manufacture from pure ammonia and concentrate sulfuric acid. 2, as a coke of a byproduct. 3, from ammonia scrubbing of talcus at sulfuric acid plants, and as a byproduct of caprolactam production. And the raw material of ammonium sulfate is NH3 atau amonia, gypsum, H2SO4 atau asam sulfat, dan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses amonium sulfat. Yang pertama, ada carbonation tower yang berfungsi untuk pembuatan amonium karbonat. Gas amonia selanjutnya akan masuk carbonation tower yang sebelumnya dipanaskan lebih lanjut pada amonia superheater, sedangkan CO2 ditekan dengan kompresor dan masuk tower. Yang kedua, ada reaction and gas absorption. Amonium karbonat dengan fosfor gypsum membentuk reaksi magma, dan gas scrubber menyerap gas NH3 dan CO2 yang lolos carbonation reaction. Gypsum masuk ke reaktor melalui vortex mixer dicampur dengan karbonat liker, sedangkan reaktor berikutnya dari bawah reaktor seluruh dikirim ke filtrasi. Yang ketiga ada filtration. Dalam tahap ini tidak ada reaksi yang ada pemisahan larutan ZA dengan padatan kapur. Dan kapur yang masih terikat larutan akan diendapkan di bejana pengendap kapur atau chuck settler. Pada primary filter, larutan ZA dari reaktor terakhir dipisahkan filtrat atau strong liquor sebagai produk filter, dan cake yang akan dilarutkan dengan weak liquor untuk diumpankan ke secondary filter. Selanjutnya ada neutralization. Pada tahapan ini, kelebihan NH3 dan amonium karbonat dinetralkan dengan asam sulfat menjadi A tambahan, sedangkan CO2 terlepas. Hasil dari reaksi-reaksi tersebut membentuk amonium sulfat tambahan yang selanjutnya dengan pompa dikirim ke evaporator dan gas CO2 yang lepas dihisap dengan blower untuk dibawa ke scrubber. Selanjutnya, evaporation and crystallization. Peralatan utamanya adalah evaporator crystallizer dengan fungsi menguapkan H2O dari larutan ZA supaya larutan menjadi pekat hingga terbentuk kristal amonium sulfat. Sedangkan untuk memisahkan kristal dan larutannya digunakan centrifuge. Larutan ZA masuk evaporator 1 pada sisi tub untuk memekatkan sampai mendekati jenuh dengan pemanas steam diffusion. Selanjutnya ada pengeringan dan pendinginan. Pada tahapan ini, kristal ZA basah dari centrifuge dikeringkan serta didinginkan di rotary dryer dan ditambah anti-caking. Kristal basah dikeringkan dengan hembusan udara panas dari furnace pada bagian drying, sedangkan di bagian cooler terakhir ada cooling product. Produk kering yang dari dryer dengan bakat elevator dikirim ke bagian hopper dan diangkut dengan belt conveyor menuju bagian pengantongan untuk selanjutnya dilakukan pengecekan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang industrial safety, di mana APD atau pelindungan diri merupakan peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang berbahaya. Di dalam industrial safety ini terdiri dari kacamata pelindung atau safety glass yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam dan lainnya. Lalu ada penyumbat telinga atau earplug yang digunakan untuk melindungi alat pendengaran. Lalu selanjutnya ada topi pelindung yang digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya. Lalu selanjutnya ada masker atau respirator yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan. Lalu selanjutnya ada alat pelindung badan yang terdiri dari celemek dan celana. Lalu selanjutnya ada sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia. Dan yang terakhir ada sepatu pelindung yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam seperti kaca atau yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salvi. Jadi di sini prosesnya itu ada 3. Yang pertama yaitu netralisasi. Raw material in use ammonium sulfate is a H2SO4 and NH3, di mana H2SO4 asam sulfat ini dihasilkan di pabrik Indonesia, yaitu di PT Petrokimia Gresik yang menghasilkan sekitar 600.000 ton per tahun. Lalu amonium itu dihasilkan di PT Pupuk Altim yang menghasilkan sekitar kurang lebih 1,85 juta ton per tahun. Lalu produk yang dihasilkan yaitu amonium sulfat yang terdiri dari 95%-nya amonium sulfat dan sekitar 5%-nya H2O. Lalu site end result yaitu has no site end result and unit dan peralatannya yaitu ada saturator, separator, centrifuge, dryer, and cyclone. Lalu yang kedua ada sintesis caprolactam. Di sini raw material in use amonium sulfat yaitu cyclohexanon and hydroxylamine sulfat. There are no factories in Indonesia that produce it. Jadi di Indonesia ini belum menghasilkan pabriknya cyclohexanon dan hydroxylamine sulfat ini. Yang kedua ada produk amonium sulfat. Lalu yang ketiga ada site end result yaitu caprolactam liquidnya. Lalu unit dan peralatan yang digunakan itu centrifuge, dryer, and scrubber. Lalu yang ketiga itu ada Mersenberg. Raw materialnya itu NH3 gypsum, phosphoric acid plate byproduct. Jadi gypsumnya ini dihasilkan dari pabriknya fosfat. Lalu CO2, karbon dioksida, yaitu dihasilkan dari PLTU waste gas, yaitu limbahnya PLTU, dan H2SO4. Lalu produk yang dihasilkan amonium sulfat dan set result yang dihasilkan yaitu CaCO3 can be reprocessed into gypsum so that it can be reused into raw material. Jadi kita bisa memproses gypsumnya ini untuk menjadi bahan ulang raw material lagi, bahan bakunya lagi. Lalu unit dan peralatan yang digunakan yaitu absorber, reaktor, gas scrubber, rotary vacuum filter, neutralization tank, evaporator, crystallizer, centrifuge, and dryer and cooler. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.